Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita melanjutkan materi Manhajus Salikin, kitab fikih dasar karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan najis. Berkata penulis rahimahullah, fasal atau pasal, yaitu turunan dari bab atau nama lainnya subbab. Izalatun najasah wal asya'un najisah, cara menghilangkan najis dan benda najis. Ya, benda najis apa saja? Terus benda najis ini jika mengenai kita, bagaimana cara mensucikannya? Najis ada dua. Satu najis maknawi, yaitu kesyirikan, termasuk pula kemaksiatan. Yang kedua, najis hissi yang bisa dilihat. Terkait yang pertama, Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sesekali memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini, yakni tahun turunnya ayat. Najis apakah ini? Najis secara pemikiran, yaitu kesyirikan. Adapun badannya orang kafir, mereka suci. Makanya Islam membolehkan laki-laki menikahi wanita ahli kitab, Yahudi Nasara, dan juga membolehkan memakan sesembelihan mereka. Tentulah ini bersinggungan dengan tangan mereka, badan mereka, dan juga bejana mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Sesembelihan mereka halal bagi kalian dan juga kesembelihan kalian halal bagi mereka, dan juga diperbolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ini menunjukkan bahwasanya badan mereka adalah suci, sebagaimana Nabi SAW bersalaman dengan orang-orang musyrik seperti dengan Abu Thalib, atau menerima kunjungan dari utusan orang-orang musyrik dan Nabi menempatkannya di masjid. Seandainya mereka najis, tentulah mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam masjid. Maka menunjukkan bahwasanya najis itu ada yang bermakna yakni kesyirikan. Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Yang kedua adalah najis secara hissi, indrawi, yang bisa dilihat. Ini yang kita bahas. Dan najis semacam ini juga ada dua, yaitu hukmi dan hakiki. Hukmi yakni secara hukum dia najis. Dan yang kedua, najis hakiki yakni secara hakikat. Makna dari najis secara hukmi yaitu hadas, nama lain dari hadas. Hadas besar, hadas kecil, itu bagian dari najis, yaitu secara hukum yang menghalangi mereka dari mengerjakan sholat serta apa saja yang mensyaratkan suci.
Kemudian yang kedua, najis hakiki, yaitu benda-benda najis yang tidak bisa disucikan. Seperti apa? Darah, bangkai, kotoran, dan seterusnya. Berkata penulis rahimahullah, wa yakfi fi ghuslin najasat 'alal badani awis thawbi awil buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Cukup pada membasuh najis baik pada badan, pakaian, tempat atau selainnya dengan dijadikan zatnya hilang dari tempatnya, yakni dianggap sudah suci dengan sekedar hilangnya benda najis tersebut dari tempat yang menempel padanya, baik yang menempel pada badan, pakaian, maupun tempat. Ya, contoh, kotoran yang mengenai sandal. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka perhatikan. Fa in kana fi na'alaihi adza au qadar, apabila di sandalnya ada kotoran, yakni kotoran manusia, kotoran hewan, ya, falyamsahu, maka usapkanlah, yakni ke tanah. Summa yusalli fi, lalu gunakan untuk sholat. Menunjukkan bahwasanya ketika telah dihilangkan ainnya, bendanya, dengan cara apapun, contohnya dengan tanah tersebut, maka ia menjadi suci. Maka ia menjadi suci. Lanjut, saya ulang. Wa yakfi, dan cukuplah pada ghusl mensucikan atau membasuh najis yang menempel pada badan, pakaian, tempat atau selainnya dengan cara bendanya atau zatnya hilang dari tempat. Li'anna syari'a lam yashtarit fi ghuslin najasati adadan illa fi najasatil qalb. Karena syariat tidak mensyariatkan, tidak mensyaratkan pada mensucikan dan membersihkan najis jumlah basuhannya kecuali pada najis anjing. Artinya ketika sudah hilang meskipun dengan satu usapan, satu basuhan atau satu guyuran, maka sudah suci. Tidak disyaratkan jumlahnya harus 2, 3, 4, 5, karena syariat hanya menyuruh untuk yang hitungan 7 hanya pada anjing saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Apabila ada anjing yang walagho bisa menjilati atau bisa minum di wadah air kalian, maka cucilah 7 kali, yakni salah satunya dengan debu, turab, yakni bagian cucian yang pertama dicampur dengan tanah hingga keruh, kemudian digosokkan pada bagian tersebut, kemudian diguyur ya dengan air. Berarti yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu minimal. Hanya ini saja yang ada hadisnya. Makanya ulama tidak sepakat apakah babi membersihkannya juga 7 kali. Mengingat tidak ada hadisnya. Yang ada adalah hadis tentang anjing terkait 7 kali tersebut. Maka sebagian ulama berpandangan dianalogikan dengan anjing,
dikiaskan dengan anjing karena diantara dalil dalam fikih adalah kias ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Bahkan mereka mengatakan babi itu aula, lebih berhak daripada anjing. Al-Quran menyebutkannya fa innahu rijs, dia itu najis. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh penulis kitab Fikih Muyassar, bahwa kembali kepada asal, yaitu tidak ada syarat sampai 7 kali. Saya ulang lagi ya, dari awal. Dan cukuplah dalam pembasuhan atau mensucikan najis atas badan, pakaian, tempat atau selainnya dengan cara bendanya atau zatnya hilang dari tempatnya. Karena syariat tidak mensyaratkan pada basuhan najis jumlahnya, kecuali pada najis anjing yang mensyaratkan 7 kali, salah satunya dengan turab fil hadisil muttafaqi alaih, sebagaimana dalam hadis yang telah disepakati, yakni berkaitan tentang caranya, cara mensuci. Sekarang kita perlu mengetahui benda-benda apa saja yang dianggap najis ya. Di sini, di buku ini penulis menyebutkan beberapa al-asya an-najisah, benda-benda najis ya. Nomornya tidak tahu apakah sama atau tidak. Kalau di buku saya terbitan Asy-Syafi'iyah Mesir ya, di sini dinomori sampai 6 ya. Baik, yang pertama saya baca dulu. Baulul adami, kotoran manusia, yakni tinja. Wa adzratum, dan air seninya, yakni kencingnya. Waddam, dan darah. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, hanya saja darah yang sedikit dimaafkan. Wa mithluhu, contoh yang lain dari darah adalah ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kul, darah yang mengalir dari binatang yang boleh dimakan. Umpamanya nyembelih kambing, berkucur darahnya, maka darah ini najis. Berdasarkan ijma' para ulama, yang biasa dimasak orang dengan nama dideh, itu adalah najis. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahir. Bukan termasuk yang najis adalah darah yang tersisa pada daging dan uratnya, fa innahu tahir, karena dia suci. Kita baca lagi, nanti kita jelaskan. Yang keempat dalam buku ini, wa minan najasat, termasuk benda-benda yang najis adalah baulu wa warathu kulli hayawanin muharramin aklu, kencing dan beraknya setiap binatang yang diharamkan dimakan. Umpamanya beraknya singa, serigala. Kemudian yang kelima, wasiba'u kulluha najisah, sibak, binatang buas seperti macan, harimau, kulluha najisah, semuanya adalah najis, yakni bulunya najis ya, kulitnya najis, bekas air liurnya najis. Nanti kita jelaskan. Yang keenam, wa kadzalikal maitat, kecuali bangkai. Begitu pula dengan bangkai. Illa maitatal adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah wa samak wa jarat, kecuali 4 bangkai. Bangkainya manusia, kemudian bangkai dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti nyamuk, lalat, lebah, semut. Artinya dia punya darah, tapi kalau jenengan ceplak ini kan nggak mengalir darahnya nggak mengalir. Atau ketika disembelih tidak ada darahnya. Itu maksud dari binatang yang tidak punya darah yang mengalir. Begitu pula dengan ikan dan belalang. Baik, sekarang kita rinci ya. Al-asya an-najisah, hal-hal yang dinajiskan. 1 dan 2, yaitu kotoran manusia dan kencingnya.
Baik, biar lebih gampang, kita lihat dulu manusia. Manusia itu apa saja yang keluar dari manusia, yang memungkinkan untuk kita cari hukumnya ini najis ataukah tidak. Secara garis besar, ya, ada dua jalan keluarnya kotoran dari manusia. Satu, sabilain, dua jalan. Yang kedua, selainnya. Dua jalan tersebut maksudnya adalah dubur dan kubul. Dubur jalan belakang, yakni mohon maaf anus. Kemudian kubul jangan jalan depan, mohon maaf ya, kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang keluar dari anus itu adalah tinja ya, atau di sini azroh, ya, azroh, yakni tinja, kotoran, bahasa lainnya kotoran. Kemudian yang dari depan ada kencing, ada mani, ada wazi, ada wadi, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Ini yang biasa keluar. Kalau nggak biasa apa? Menelan cincin, berak, keluar cincin. Ya. Ini nggak biasa. Yang biasa tadi 8. Sekarang yang selain dari dua jalan tadi, yang di mulut ada air liur, ada dahak, ada muntah. Dari hidung ada ingus, mata kotoran, telinga juga kotoran. Dari kulit ada darah dari luka, ada keringat, ada nanah. Ini gimana? Mana saja yang najis, mana saja yang tidak. Penulis di sini hanya menyebutkan apa? Benda yang najis adalah baulul adami wa azratuh wadam. Ya. Tinja, kencing, darah. Ini yang beliau sebutkan sebagai benda yang najis. Adapun yang lainnya tadi, ya, ketika nggak disebutkan oleh penulis, ada kemungkinan satu penulis lebih condong semuanya tidak najis, kecuali yang nanti penulis singgung lagi di akhir, seperti mazi, ya, seperti mazi, kemudian wadi. Atau yang kedua, terjadi perselisihan banyak di sana oleh para ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya Adam wal qai indaka sawa, apakah darah dan muntah menurutmu sama, yakni najis? Berkata beliau rahimahullah, amad dam falam yakhtalif fihin nas. Adapun darah manusia tidak berselisih pendapat, yakni najis. Wa amal qai innahu qad ikhtalafan nas. Adapun muntah maka manusia berselisih pendapat. Contoh lagi, mani. Apakah sepakat mani itu najis? Enggak. Hanafi, Maliki, atau Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan mani itu najis. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan suci. Hadisnya mana? Hadisnya sama. Hadisnya sama, cuma beda sudut pandang dalam memahaminya. Baik. Kembali. Baulul adami, kita yang pertama ya. Baulul adami wa azratuh. Tinja dan kencingnya manusia. Ini dinukil ijma' tentang najisnya. Tidak ada ulama yang berselisih tentang najisnya kotoran manusia, baik tinja maupun kencingnya. Allah Ta'ala berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti." Atau ketika salah seorang dari kalian
datang dari tempat buang hajat, yakni di antara pembatal wudu atau menjadikan hadas, yakni habis buang hajat, entah hajat besar ataukah hajat kecil. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, mau buka tab tapi lupa kalau hadisnya ada di kitab yang lain. Hadisnya berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila idza wati'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menginjak bina'laihi al-adha, sandalnya menginjak kotoran, yakni kotoran manusia ataukah kotorannya hewan, fa'inat turaba lahu tahur, maka tanah itu bisa mensucikannya. Menunjukkan bahwasanya kotoran manusia, termasuk pula kotoran hewan, itu adalah najis. Dan juga hadis dari Ummu Walad di Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ibunya budak perempuan miliknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini imra'atun utilu zaili, aku wanita yang pakaianku rokku itu panjang kainnya, wa ana amshi, sementara aku biasa berjalan di tengah kotoran. Maka berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yutahhiruhu ma ba'da, langkah berikutnya mensucikannya. Menunjukkan ketika mensucikan berarti kotoran-kotoran ini adalah najis. Demikian Paulun adami wa adratu najis. Atau hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang badui yang kencing di masjid. Qama a'rabi faqafa bala fil masjid. Ada seorang badui berdiri tiba-tiba kencing di masjid. Fatanawalahu nas, maka orang-orang pun hendak mengeroyoknya. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, da'u, biarkan saja. Biarkan mereka, wa ahriku ala baulihi sijlan min ma' au zanuban min ma'. Tuangkan pada bekas kencingnya tersebut seember atau sewadah air, menunjukkan dia najis. Ini air kencingnya itu najis. Ini difahami oleh banyak orang. Sekarang yang ketiga, darah. Berkata penulis, wadam dan darah, ini diantara yang najis. Illa anahu yu'fa anid damil yasir, kecuali darah yang sedikit maka dimaafkan. Bahasa kita adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Apa itu? Najis-najis yang sulit dihindari. Karena Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Innad dina yusrun, agama itu mudah. Yassira wa la tu'assira, permudahlah dan jangan persulit. Darah ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian darah dan bangkai dan darah. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Taib, ayat ini bisakah dijadikan sebagai dalil tentang najisnya darah? Muhtamal, karena sesuatu yang haram tidak mesti najis.
Betul enggak? Contoh, emas perak najis, maaf, haram bagi laki-laki. Tapi bendanya tidak najis. Ketika dipegang tidak membatalkan wudhu, ya, atau tidak mengharuskan dicuci. Contoh lagi umpamanya memakan cicak. Cicak haram dimakan, ya, haram dimakan. Apakah haramnya itu menjadikan badan dia itu najis? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena mala nafsalahu sa'ilah, binatang yang darahnya tidak mengalir, dia suci. Artinya kalau digeprek, ya, darahnya tidak muncrat atau tidak mengalir. Beda kalau kambing, sapi, ya, kerbau disembelih maka mengalir darahnya, maka darah ini adalah yang najis. Kemudian wa mithluhu, dan contohnya ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul, darah yang mengalir dari binatang yang boleh dimakan, ini najis, ya, darah yang mengalir. Dan ini ijma', kata An-Nawawi rahimahullah, menukil ijma'. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Katakanlah wahai Nabi, ya, telah diwahyukan kepadaku aku tidak mendapati dari apa yang telah diwahyukan kepadaku yang haram untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir maupun daging babi. 3 yang disebutkan tadi, ya, bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang mengalir ketika disembelih atau ketika keluar dari badannya, maka darah tersebut adalah najis. Tidak boleh dimakan, harus dijauhi. Maka didah itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Didah itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Thayyib. Ya. Yang haram itu, yang najis itu adalah darahnya, ya. Adapun binatangnya itu suci. Yang najis adalah darahnya, adapun binatangnya suci. Bulunya suci, ya kan? Kemudian tulangnya suci, tanduknya suci, kukunya suci, giginya suci. Itu dari binatang-binatang, kecuali binatang buas, maka ada khilaf di antara para ulama, dan penulis lebih condong kepada yang haram. Duna alladhi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahir, kecuali, dikecualikan darah yang tersisa yang menetap pada daging dan urat itu dianggap suci. Umpamanya daging hendak dimasak, ternyata di situ masih ada sedikit darahnya, kemudian dimasak, maka darah semacam ini dimaafkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya, ya, darah dikatakan najis, maka orang-orang akan mencari-cari masalah. Sungguh kami dahulu, ya, memasak daging sementara, ya, masih ada darahnya di daging tersebut. Maka fa'inahu tahir, dia adalah suci. Tambahan faedah. Jika darah itu mengalir, ya, mengalir, tetapi karena hajat
Maka salah satu pendapat mengatakan tidak najis, seperti ucapannya Hasan Al-Basri rahimahullah, kanal muslimuna yusalluna ala jirohatihim. Kaum muslimin semenjak zaman dahulu biasa mereka sholat dengan darah-darah mereka, yakni dari peperangan. Para sahabat Nabi sebagian mereka sholat dalam keadaan mereka juga ada darahnya. Dan juga sabda Nabi SAW, ketika manusia dari orang yang mati syahid dibangkitkan, maka mengeluarkan darahnya merah tapi aromanya lebih harum dari kasturi. Ini diantara isyarat tentang sucinya darah oleh sebagian ulama. Ya. Lalu pendapat yang lainnya memilih ketika darurat saja maka dia menjadi suci atau tidak membatalkan sholatnya atau wudunya, seperti kasus ketika orang-orang berperang dan mereka terkena luka. Tambahan faedah, darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami, bahwa apa saja yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suci. Keringatnya, kemudian ingusnya, ludahnya, termasuk pula darahnya, termasuk pula kotorannya dan kencingnya. Beliau menyebutkan ada seorang wanita yang bernama Barokah dari Habasyah meminum kencingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, la tamasun nar batnuki, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, perutmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Terkait dengan darahnya, telah sahih sebuah cerita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Kemudian berkata kepada Abdullah bin Zubair, ambil ini, buang, dan jangan sampai ada orang yang tahu. Maka dibawa pergi, kemudian dia kembali. Ya Abdullah, ma fa'al tabi, apa yang kamu lakukan terhadap darah tersebut? Ya Rasulullah, telah aku buang pada tempat tersembunyi yang tidak akan dilihat oleh siapapun. La'allaka syaribtah, mungkin kamu meminumnya. Qala na'am, ya wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wailul laka minan nas wa wailun minan nasi lak. Ya. Kamu bisa mencelakai manusia, manusia bisa celaka darimu. Orang-orang mengatakan di antara kekuatan Abdullah bin Zubair gara-gara minum darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thaibah radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang pernah membekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruhnya untuk membuangnya, lalu ia meminumnya. Maka Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, man khalata damuhu dami lam tamasun nar, disahihkan oleh Ad-Darqutni. Tidak akan siapa yang mencampur darahnya dengan darahku, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Seandainya darah najis, tentulah nggak akan diperbolehkan diminum. Ya, ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, maka masuk ini keumuman ini, yaitu najis. Termasuk perkara yang najis adalah ad-dam, yaitu darah. Berikutnya, di antara yang najis adalah kencing dan kotorannya binatang yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan, yaitu binatang buas. Termasuk pula asiba kuluha najisa. Binatang buas semuanya najis. Maka binatang buas itu ada dua bahasan. Satu, bagaimana dengan kotorannya. Kedua, bagaimana dengan badannya. Terkait kotorannya,
Jumhur ulama berpandangan najis. Jumhur ulama berpandangan najis kotorannya. Seperti kotorannya singa, serigala, ya, dan lain-lain. Dia masuk ke umuman dari kotoran dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'laihil adza fa inna turaba lahu tahur." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran, maka tanah akan mensucikannya. Yakni kotoran umum, kotoran manusia, kotoran binatang yang buas. Kemudian terkait dengan bulunya gimana? Bulunya dan selain dari air kencing dan air sendinya. Penulis mengatakan asiba'u kulluha najisa. Binatang buas semuanya adalah najis. Maka anjing, babi, harimau dan seterusnya najis. Pakai hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'il ladzi yakunu fil falati minal ardi wa ma yanubu minas sibai wad dawabi." Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang air yang ada di tempat yang terbuka, padang pasir, kemudian digunakan oleh para binatang buas untuk minum di sana. Nabi mengatakan, "Innal ma' idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas." Apabila airnya itu mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung kenajisan. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, kita tambah sedikit tentang masalah binatang ya. Binatang itu ada 2, satu yang buas, 2 yang boleh dimakan. Untuk binatang yang boleh dimakan, maka kotorannya itu suci menurut Hanabilah, penulis. Adapun menurut jumhur, maka najis. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i mengatakan najis. Contohnya apa? Contohnya dari binatang yang boleh dimakan. Contoh kotorannya ayam, kotorannya sapi, kotorannya kambing dan lain-lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu fi marabitil ghanam." Silahkan sholat di kandang kambing. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minum kencing onta kepada orang-orang yang terkena demam Madinah. Seandainya ia najis, tentulah tidak diizinkan mereka meminumnya. Ini hujahnya Hanabilah. Makanya dalam Hanabilah itu kotorannya ayam, kotorannya kambing, sapi, onta, ya, itu tidak najis. Adapun menurut jumhur dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dia tetap najis. Kemudian sekarang selain dari kotorannya, seperti bulunya dan sebagainya, ya, ada yang buas, ada yang boleh dimakan. Kalau boleh dimakan seperti kambing, onta, maka sepakat tidak najis. Bulunya enggak najis ya, tanduknya enggak najis ya, air liurnya enggak najis, kemudian keringatnya enggak najis ya, giginya enggak najis dan seterusnya. Sekarang jika dia binatang buas yang makan dengan taringnya, dengan kukunya, seperti harimau, serigala, berkata penulis di sini, wasiba'u kulluha najisah. Binatang buas semuanya najis. Maka penulis memilih pendapat ini. Dan beberapa hal yang dikecualikan oleh penulis,
yaitu yang biasa bersama manusia. Contoh keledai, bagol, kucing. Nabi melarang makan himar, himarul ahliyah, yakni keledai peliharaan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an luhumi al-humur al-ahliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai peliharaan. Tetapi dalam prakteknya Nabi mengendarainya dan dimungkinkan akan terkena air liurnya, menunjukkan bahwasanya fisiknya itu tidak najis. Begitu pula dengan bagol atau bigol, ya, peranakan dari keledai dan kuda, gak najis, fisiknya gak najis. Sekarang kucing, gimana kucing? Kucing gak najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laisat binajis. Ia tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing-kucing itu termasuk binatang yang biasa berkeliling kepada kalian. Ya, ini enggak najis. Sekarang berikutnya, air liurnya. Air liurnya. Untuk binatang buas, versinya penulis najis, terutama yang anjing jelas ya, babi dikiaskan, dan juga nas Quran. Sekarang selainnya seperti harimau, serigala, ya, macan. Kalau penulis mengatakan najis, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang ada di padang pasir, biasa didatangi oleh binatang-binatang buas untuk meminumnya. Nabi mengatakan, "Idza kana ma' kullatain lam yahmilil khabas." Seandainya airnya itu mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Kata Ibnu Qudamah, ya, adanya batas minimal ini menunjukkan bahwasanya bekas minuman mereka, yakni sibak, binatang buas, wadawab, adalah najis. Pendapat yang lainnya ya, itu tidak najis. Pendapat yang lainnya tidak najis, ya, menggunakan dalil keumuman kaidah al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Asal dari segala sesuatu adalah mubah dan suci. Dan juga hadis Abu Qatadah radhiyallahu an ketika seekor kucing meminta air yang dia bawa untuk berwudu, dia malah menyodorkannya. Maka istrinya heran. Berkata Abu Qatadah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia tidak najis. Dia termasuk binatang yang sering berkeliling dengan kalian. Ya. Ini ya sekilas tentang benda-benda najis, tentang manusia, kotorannya, termasuk darah, serta binatang-binatang. Berikutnya tentang masalah bangkai pada pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Oke. Nah, baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Apabila ada seekor anjing yang menjilati atau meminum air dari wadah kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali, dengan salah satunya menggunakan. Hadisnya hanya berkaitan dengan anjing.
Sementara babi pakai nas Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Yakni memakan dagingnya. Terus bagaimana dengan air liurnya? Karena nas Quran tidak langsung menyebut tentang air liurnya, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, yang terkenal termasuk mazhab Syafi'iyah, dikiaskan dengan anjing, sehingga ketika ada jilatan atau air liurnya babi dibasuh dengan 7 kali. Pendapat yang kedua, tidak dikiaskan karena memang tidak ada dalilnya. Maka air liurnya atau jilatannya babi seperti biasanya, karena membersihkannya tidak mensyaratkan 7 kali, yang penting bersih. Ini dipilih oleh penulis fikih Muyassar. Allahu a'lam. Nah, penulis mengatakan, ini ada pertanyaan, saya baca dulu. Terkait cicak tadi, saya masih belum paham tentang binatangnya suci namun darahnya najis. Baik. Pertama ya, berkata penulis, semua bangkai adalah najis kecuali 4. Bangkai manusia, binatang yang tidak mengalir darahnya, ikan belalang. 4 ya di buku ya besok. 4 ini. Makna dari binatang yang tidak mengalir darahnya, mala nafsalahu sa'ilah, yaitu binatang yang jika disembeli tidak mengucur darahnya, sebagaimana kambing, kerbau, sapi, domba. Kalau digeprek ada darahnya kan dikit itu ya, itu bukan darah yang dimaksud. Contoh dari binatang itu apa? Binatang ini nyamuk, lalat, lebah, semut, ya, dan semisalnya. Binatang-binatang kecil, baik yang terbang maupun yang di bawah. Ini suci, ya. Ini mereka itu suci, ketika jadi bangkai juga suci. Mana yang menjadikan bahwa ketika jadi bangkai mereka suci? Hadis lalat. Idza waqa'a dzubabun fi ina'i ahadikum falyalmizhu kullah. Apabila ada seekor lalat yang masuk ke wadah minuman kalian, maka benamkan semuanya sampai mati. Kalau dibenamkan maka dia mati. Lalu ambil dan buang dia. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, karena di satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lainnya ada syifaan, obat. Ini dalil dalam mazhab ini atau dalam penulis bahwasanya binatang yang tidak mengalir darahnya seperti tadi ya, yang kecil-kecil serangga, itu bangkainya suci, tidak najis. Sementara darahnya itu termasuk darah yang dimaafkan. Berkata penulis, darah najis illal yasir, kecuali yang sedikit, fa innahu yu'fa anhu, dia dimaafkan. Darah yang sedikit dimaafkan. Darah pada tadi ya, binatang yang tadi, misalkan ya nyeplek nyamuk, muncul darahnya, itu najis atau suci? Dimaafkan. Najis cuma dimaafkan. Atau darah yang masih menempel di daging kurban, kalau dimasak apakah menjadi najis dagingnya? Kita katakan dimaafkan. Kesimpulannya bahwasanya terkait dengan cicak tadi ya, fisiknya itu suci, kotorannya najis, pipisnya najis, ya. Kalau dia menjadi bangkai, maka dia kalau disentuh dia suci.
Demikian penjelasannya, Allahu a'lam. Nah, okay. Kalau itu mimisan atau asmita itu caranya solusinya dimakan atau disu. Baik. Secara umum yang disepakati najis dari badan kita adalah kotoran, air seni, kemudian wadi, madhi, kemudian darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Adapun mani perselisihkan. Selainnya lebih kencang perselisihannya, ya. Contoh tadi mimisan, darah mimisan, ya kan, keringat, yang liur dan lain sebagainya. Terkait dengan mimisan, ya maka dia masuk kategori darah sedikit dan dia dimaafkan. Termasuk pula darah yang keluar ketika luka, dia dimaafkan. Berkata Hasan Basri, kanal muslimuna yusalluna ala jirahatihim. Kaum muslimin semenjak zaman dahulu biasa sholat dengan luka-luka mereka, yakni dari perang. Andikan itu najis, maka batal sholatnya. Allahu a'lam. Okay. Terkait ukuran dua kulah itu, maksudnya ukuran pastinya sekarang dapat berbeda. Yang kedua mungkin lebih jelas lagi, apakah maksudnya kalau ukurannya sudah dua kulah atau lebih, kita boleh memasukkan tangan misalkan yang kena najis itu? Naam, dua kulah ini ya dikonversi sekitar 500 ya, 500 cm atau 500 liter, sekitar 500 liter air, cukup banyak ya. Nah, air semacam ini ya, jika terkena najis maka dia tetap suci. Dia tetap suci. Kecuali jika berubah warnanya atau aromanya. Umpamanya baunya sudah bangkai tikus, maka najis. Atau warnanya jadi warna darahnya tikus, yakni merah pekat, najis. Tapi jika dia tidak berubah, maka dia tetap suci. Atau berubah dikit lah, maka dimaafkan karena dia masih dianggap sebagai air yang mutlak. Adapun jika tangan kita mau bersuci, tentulah kalau ada kotorannya enggak dimasukkan, tapi ambil air dengan alat kemudian dibasuh di luar baru dimasukkan. Karena Nabi SAW demikian ketika berwudu, maka beliau meminta agar dituang dulu air, beliau cuci tangan, baru beliau memasukkan tangannya ke dalam inak atau wadah tersebut. Kemudian apa lagi tadi? Sudah? Nah, kalau melihat media itu, orang Arab itu pada umumnya peliharanya itu singa, harimau. Padahal itu kan najis, itu gimana? Ya, asiba, berkata penulis, asiba kulluha najisa, binatang buas semuanya adalah najis, yakni bulunya najis. Versi penulis, karena ada khilaf panjang di situ ya, khilaf panjang. Di antaranya pengecualian ya, di antara pengecualiannya adalah kondisi Nabi SAW yang masih menggunakan kendaraan keledai. Padahal Nabi mengatakan dagingnya keledai peliharaan itu haram dimakan. Nabi tetap menggunakannya. Nah, sehingga sebagian ulama memandang setiap binatang ya yang memang dia tidak dikenal dengan kenajisannya, nggak suka main kotoran kayak babi misalkan dia, maka dia suci. Ya. Penulis mengatakan apa tadi? Najis ya. Ada yang lainnya mengatakan suci. Allahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang lain.
Baik, kita cukupkan ya sampai semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.